Anda pasti pernah lihat kan? Atau mungkin ngalamin sendiri. Seseorang yang tadinya kita kenal baik, suportif, begitu dapat posisi atau kekuasaan, kok rasanya jadi, beda gitu. Iya iya. Kayak sifat-sifat baiknya yang dulu itu yang bikin dia disukai, malah luntur gitu aja ya. Nah, persis. Fenomena yang jujur aja kadang bikin gak nyaman ini yang mau kita coba bedah bareng hari ini. Kita bakal merujuk ke risetnya Dacher Keltner yang dirangkum dengan baik di koleksi Harvard Business Review. Oke, riset Keltner ini memang menarik banget sih. Misi kita kali ini ya, buat memahami kenapa sih kekuasaan itu bisa punya efek merusak. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda, kita semua bisa membentengi diri biar nggak ikut arus. Jadi ada strateginya gitu ya. Ada, kuncinya kata Keltner ada di praktek sadar. Empati, rasa syukur, sama kemurahan hati. Ini relevan banget buat siapa aja loh yang punya pengaruh, sekecil apapun itu. Oke, siap ya? Mari kita mulai pembahasannya. Siap. Jadi riset Keltner ini, yang banyak pakai studi perilaku ya, itu nunjukin sebuah paradoks yang agak ironis. Paradoksnya gimana tuh? Orang itu seringkali bisa meraih posisi berpengaruh justru karena sifat-sifat kayak empati, kolaborasi, keadilan, sifat-sifat yang positif lah pokoknya. Oke, masuk akal sejauh ini. Orang baik yang naik. Nah, anehnya begitu kekuasaan itu udah di tangan, kualitas-kualitas emas tadi itu malah seringkali memudar. Mereka jadi lebih impulsif, kadang kurang peduli sama resiko. Dan jadi lebih egois mungkin. Atau kasar. Bisa jadi. Risetnya nunjukin kecenderungan ke arah sana. Jadi lebih fokus ke diri sendiri, kurang peka sama orang lain. Dampaknya ke tim atau lingkungan sekitar ya jelas terasa dong. Motivasi bisa turun, kinerja juga. Betul sekali. Dan yang menarik di sini tuh perubahan psikologis di baliknya. Jadi saat berkuasa, rasa butuh untuk terkoneksi atau memahami orang lain itu bisa berkurang secara alami. Jadi kayak otot sosialnya jadi jarang dipakai gitu. Bisa dibilang gitu. Fokusnya geser lebih ke tujuan pribadi, jadi perspektif orang lain kayak ya kurang relevan aja gitu. Ironis banget kan, seperti Anda bilang tadi. Justru hal-hal yang dulu bawa mereka ke puncak, itu yang pertama kali ditinggalin. Itu dia. Dan ini penting nih. Ini bukan cuma cerita soal CEO level atas loh ya. Ini bisa terjadi di level mana aja. Ketua tim, manajer baru, bahkan mungkin dalam dinamika keluarga atau pertemanan. Siapapun yang punya pengaruh. Nah, itu dia intinya. Kita semua sadar atau enggak, mungkin pernah ngerasain sedikit perubahan itu pas dikasih tanggung jawab lebih. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita nggak kepleset ke sisi gelap kekuasaan ini? Itu pertanyaan kuncinya. Kuncinya, seperti yang tadi udah disinggung, adalah kesadaran diri. Terus menerus. Dan nggak cuma sadar, tapi ada tindakan nyata. Melakukan sesuatu secara aktif. Setuju. Harus ada aksi konkretnya. Keltner menyoroti 3 praktik inti nih. Empati, rasa syukur, dan kemurahan hati. Kita coba kupas satu-satu ya. Mulai dari empati dulu deh. Boleh? Empati ini sering disalahpahami ya. Dikira cuma sekedar kasihan atau simpati, padahal lebih dalam dari itu. Lebih dalamnya gimana tuh? Ini soal upaya aktif untuk benar-benar mencoba melihat dunia dari kacamata orang lain. Merasakan apa yang mungkin mereka rasakan. Gimana caranya? Ya, pertama, dengerin sungguh-sungguh. Bukan cuma nunggu giliran ngomong. Oke, mendengarkan aktif. Kedua, ajukan pertanyaan, tapi pertanyaan yang tujuannya buat memahami lebih dalam, bukan buat ngejudge atau nginterogasi. Ketiga, coba validasi perasaan mereka. Kasih respons kayak, saya bisa bayangin itu pasti nggak mudah ya. Atau, itu kedengarannya berat. Hindari langsung kasih nasihat atau solusi instan. Tapi bukannya ini butuh usaha ekstra ya. Waktu, energi. Kadang kan orang yang punya posisi itu sibuk banget. Pertanyaan bagus. Memang, ini butuh upaya sadar, nggak otomatis. Tapi coba lihat contohnya Arturo Bejar di Facebook, yang disebut di riset itu. Dia sengaja loh meluangkan waktu beberapa menit sebelum rapat, cuma buat mikirin orang yang mau dia temui. Apa kira-kira perspektif mereka? Apa yang lagi terjadi di hidup mereka? Oh, jadi semacam persiapan mental gitu ya? Iya, dan hasilnya, komunikasi jadi lebih efektif, timnya jadi lebih solid. Jadi empati itu bukan biaya,
tapi lebih kayak investasi jangka panjang buat hubungan dan kinerja. Ini bantu kita tetap membumi, tetap jadi manusia, bukan cuma jabatan. Oke, paham. Jadi empati itu fondasi biar tetap terhubung secara manusiawi. Nah, praktek kedua, rasa syukur. Kenapa ini penting banget buat melawan efek samping kekuasaan? Nah, rasa syukur ini penting banget karena dia itu lawan langsung dari rasa berhak atau entitlement. Entitlement, perasaan saya pantas dapat ini semua, gitu ya? Betul. Perasaan yang sering banget nyelip tanpa sadar kalau kita punya kekuasaan. Rasa syukur itu ngingetin kita kalau pencapaian kita, sekecil apapun, itu seringkali ada kontribusi orang lain di dalamnya. Nggak melulu hasil kerja kita sendiri. Terus cara prakteknya gimana? Biar nggak cuma diangan-angan. Gampang kok. Mulai dari yang simple. Ucapkan terima kasih, tapi yang spesifik dan tulus ya. Bukan basa-basi, makasih ya, gitu doang. Contohnya? Misalnya, terima kasih ya udah bantu backup presentasi tadi pagi. Detail X yang kamu tambahin itu ngebantu banget loh. Jadi jelas kontribusinya apa. Oke, spesifik dan tulus. Terus akui juga kontribusi orang lain secara terbuka. Bisa pas lagi rapat, puji langsung kerjaan tim atau individu. Atau bisa juga hal kreatif kayak bikin dinding apresiasi di kantor. Tempat orang bisa saling ngasih ucapan terima kasih. Ini ngebangun lingkungan positif, bikin orang merasa dihargai beneran. Wah, ide dinding apresiasi menarik juga tuh. Kayaknya simple tapi dampaknya bisa besar ya. Oke, yang terakhir nih. Kemurahan hati. Ini bukan cuma soal ngasih duit atau donasi kan ya? Tepat sekali. Kemurahan hati dalam konteks ini tuh lebih luas. Ini soal berbagi sumber daya yang Anda punya karena posisi Anda. Sumber daya tuh apa aja contohnya? Bisa waktu. Misalnya, luangin waktu berkualitas buat mentoring anggota tim. Bisa kesempatan. Delegasiin tanggung jawab yang penting yang bisa bikin orang lain terlihat atau berkembang. Bisa juga pujian yang tulus dan nggak pelit. Dan yang ini nih, kadang paling susah. Berbagi panggung atau kredit atas kesuksesan bareng. Nah itu dia, berbagi kredit. Godaannya kan gede ya buat ngerasa, wah ini kan kerja keras saya. Banget. Tapi pemimpin yang murah hati itu paham justru dengan mengangkat orang lain, kinerja tim secara keseluruhan bakal ikut naik. Loyalitas juga jadi lebih kuat. Contoh bagusnya kan Pete Docter di Pixar tuh. Dia dikenal jago banget ngasih panggung buat timnya memastikan mereka dapat pengakuan. Iya, ingat cerita itu. Jadi ya itu tadi, luangkan waktu buat one-on-one, delegasikan tugas penting, kasih pujian tanpa ragu, dan pastikan sorotan juga ke tim Anda, jangan cuma ke diri sendiri. Kalau kita rangkai semua, ketiga praktek ini empati, biar tetap nyambung, syukur biar tetap rendah hati, dan kemurahan hati buat berbagi, ini kayak jangkar moral gitu. Jangkar moral ya? Iya, jangkar yang ngejaga kita tetap berpijak pada nilai-nilai positif, bahkan saat ombak kekuasaan itu lagi kencang nerpa. Oke, jadi kesimpulan penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Kekuasaan itu memang punya potensi mengubah, tapi bukan berarti itu takdir yang nggak bisa dihindari. Betul, perubahan negatif itu sangat bisa dilawan. Dengan kesadaran diri yang tajam, terus dilatih secara sengaja untuk berempati, bersyukur, dan bermurah hati, Anda nggak cuma jaga efektivitas kepemimpinan Anda, tapi juga, dan ini mungkin yang lebih krusial, menjaga kualitas hubungan Anda sama orang-orang di sekitar. Tetap jadi manusia yang baik gitu intinya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan refleksi penting buat Anda. Nggak usah nunggu besok atau lusa deh, tapi hari ini. Tindakan kecil spesifik apa yang bisa Anda lakukan untuk mempraktekkan salah satu dari 3 prinsip tadi? Tindakan kecil ya? Iya, mungkin. Coba kirim satu aja pesan terima kasih yang benar-benar tulus dan spesifik ke seseorang. Atau mungkin di rapat berikutnya, coba deh fokus dengerin satu orang bicara sampai selesai, tanpa nyela sama sekali. Atau mungkin mendelegasikan satu tugas yang biasanya kita pegang erat sendiri. Bisa banget. Dan coba deh renungkan lebih jauh lagi, kalau kekuasaan formal kayak jabatan aja bisa mengubah perilaku kita, gimana dengan pengaruh-pengaruh lain yang mungkin nggak kasat mata dalam interaksi kita sehari-hari? Pengaruh tak kasat mata. Maksudnya? Ya mungkin senioritas di kantor, atau keahlian khusus yang bikin orang lain segan, atau bahkan sekedar popularitas di lingkungan sosial. Gimana pengaruh-pengaruh halus kayak gitu ikut membentuk cara Anda berhubungan dan memperlakukan orang lain? Perlu direnungkan juga kan?